Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama saya lagi Pendeta Hermon Sregar dalam renungan pagi. Saya senang pagi ini boleh bersama-sama dengan saudara dan saya bersyukur karena kita terus boleh membaca firman dan merenungkan bagian-bagian daripada firman. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat Roma pasal 12. Sekali lagi Roma pasal 12, mari kita lihat ayat yang pertama. Ya, Roma pasal 12. Kita buka Alkitab kita Roma pasal 12. Ayat yang pertama, saya membaca demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita semakin panjang membahas, membongkar bagian-bagian penting dalam surat Roma ini. Kita sudah sampai kemarin sampai pasal 11 dan sekarang kita memasuki pasal 12. Pasal 12 sampai bagian terakhir, kata kuncinya adalah kata karena itu. Karena apa saudara? Karena semua persoalan dosa sudah diselesaikan, karena kita sudah dibenarkan oleh Kristus, kita sudah dikuduskan, bahkan saudara, Israel diberikan kesempatan juga oleh Tuhan untuk mendapatkan kasih karunia itu. Makanya di dalam bagian ini, Paulus memulai dengan kata karena itu untuk menjelaskan bahwa semua berkat Tuhan, semua yang baik daripada Tuhan, segala sesuatu Tuhan sudah siapkan bagi orang percaya. Jadi tidak ada yang tidak Tuhan siapkan bagi orang percaya. Semuanya Tuhan siapkan bagi orang percaya. Maka semua yang Tuhan siapkan itu, semua berkat Tuhan yang kita sudah dapatkan itu, sekarang harus ditampilkan dalam hidup ini. Jadi pasal 12 sampai pasal 16 ini bicara bagaimana kita mengaplikasikan doktrin itu. Bagaimana kita mengaplikasikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah dikuduskan, orang yang diberi tempat di surga. Kita harus mengaplikasikan di tengah-tengah dunia yang nyata ini. Kita sudah melihat saudara bahwa bicara kekekalan, semua Tuhan siapkan bagi kita. Bicara masa yang akan datang, semuanya Tuhan siapkan bagi kita. Dan sekarang yang Tuhan mau adalah sekarang. Masa di mana kita masih hidup, masa di mana kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, masa di mana kita masih bersama dengan orang-orang yang percaya, orang-orang yang tidak percaya, masa di mana kita memberitakan kabar baik itu kepada banyak orang. Jadi sekarang kita harus menampilkan hidup demi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup demi hidup yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Makanya dikatakan dalam bagian itu, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Tampilan yang pertama yang harus dilihat oleh semua orang adalah ibadah kita. Ya, ada kata ibadah yang sejati dalam bagian itu. Ibadah kita ini bicara relasi kita dengan Tuhan. Bicara bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita memulai hidup baru dengan Tuhan. Bagaimana kita berjalan dengan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang pertama saudara, tampilan yang pertama yang Tuhan inginkan dari dalam hidup kita adalah bicara tentang ibadah kita. Bicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Nah, sudah tentu dalam membangun satu ibadah yang sejati, bukan sekedar rutinitas pergi ke gereja. Bukan sekedar kehadiran kita di dalam satu persekutuan, dalam satu ibadah. Tetapi saudara, yang disebut dengan ibadah yang sejati dimulai dari persembahan tubuh kita. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita? Ilustrasi dalam bahasa Yunani menggunakan kata seperti seorang laki-laki dan perempuan yang menyerahkan tubuhnya satu dengan yang lain pada waktu pernikahan. Pada waktu mereka mengucapkan janji pernikahan, mereka menyerahkan tubuhnya, mereka menyerahkan hidupnya kepada pasangannya, satu kali untuk selamanya. Tetapi proses pembaharuannya hari demi hari. Jadi titik awal saudara menyerahkan tubuh saudara, menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan adalah pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Dan setelah itu Tuhan mau kita membuktikan penyerahan yang terus-menerus kepada Dia. Penyerahan yang terus-menerus ada di dalam Dia. Penyerahan yang tidak berhenti dalam satu titik. Tapi penyerahan yang terus mengarah kepada glorification. Kepada kemuliaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, itu sebabnya dikatakan saudara, waktu kita menyerahkan tubuh kita ini,
Ilustrasi di dalam perjanjian lama yang dipakai adalah seperti orang yang datang ke bait Allah, yang mempersembahkan, membawa binatang untuk dipersembahkan. Sudah tentu persembahan itu adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ada standar korban yang harus dibawa kepada Tuhan. Dan standar itu Paulus menggunakan perjanjian lama sebagai ilustrasinya. Dan sekarang sudah tidak ada korban binatang. Tetapi yang kita bawa kepada Tuhan dalam ibadah kita adalah tubuh kita. Yang kita bawa kepada Tuhan adalah hidup kita. Itu sebabnya dikatakan dalam bagian ini, persembahkanlah tubuh ini. Tubuh yang harus hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, dan yang berkenan kepada Allah. Memang kita berdosa. Memang kita jatuh di dalam dosa. Memang kita terikat di dalam dosa. Tetapi percayalah bahwa dengan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tubuhmu dihidupkan kembali. Tubuhmu dikuduskan oleh Tuhan. Dan tubuh yang sudah dibaharui oleh Tuhan itu, dikatakan dalam bagian ini, persembahkanlah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara, dengan kata lain, saya mau berkata kepada saudara, bahwa semenjak kita percaya kepada Yesus, tubuh ini tidak lagi terikat dengan dosa. Tubuh ini tidak lagi dikuasai oleh dosa. Tubuh ini tidak lagi melakukan kehendak-kehendak dosa. Tapi tubuh ini seluruhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Seluruhnya dikuasai oleh Kristus yang tinggal dalam diri kita. Kita tidak punya kuasa untuk itu. Supaya apa? Supaya tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Hanya Allah yang bisa melakukan itu bagi kita. Dan itu yang dikatakan, persembahkanlah, serahkanlah seluruh tubuhmu, seluruh keberadaanmu kepadanya. Dan itu adalah ibadahmu. Itulah ibadah kita. Jadi ibadah kita adalah menyerahkan hidup kita. Sama seperti orang membawa korban setiap hari dalam perjanjian lama itu, saudara, di masa yang lalu. Seperti itulah kita. Setiap saat, ya, satu kali kita sudah menyerahkannya karena kita percaya kepada Yesus, tapi setiap hari kita harus memperbaharuinya. Setiap hari kita harus menguduskan diri kita di hadapan Tuhan dan menyerahkan tubuh ini di hadapan Tuhan supaya menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah kita. Jadi sekarang apa yang saudara akan lakukan dalam hidup ini? Yang harus kita lakukan sederhana. Jangan pernah menganggap bahwa tubuh ini adalah milikmu. Tubuh ini adalah milik Kristus, karena tubuh ini adalah bagian dari ibadah yang sejati. Semangat lagi menjalani hidup hari ini, karena saya percaya dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Kami memuji Engkau karena firman yang kami sudah dengarkan. Terima kasih Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami menyerahkan hidup kami dalam ibadah yang sejati kami. Ibadah yang sejati kami adalah menyerahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Dan biarlah Tuhan menolong kami, supaya setiap hari tubuh ini menjadi milikmu, bukan lagi milik kami. Supaya semua gerakan dari tubuh ini juga menjadi gerakan Tuhan yang terus boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami sepanjang hari ini, khususnya dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan menolong, memberkati kami semuanya saat beribadah, dan menolong kami supaya kami boleh mempermuliakan Engkau di dalam segala sesuatunya. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami serahkan aktivitas hidup kami sepanjang hari ini, dan biarlah hari Minggu ini menjadi hari di mana kami menguduskannya buat Tuhan, dan kami menyerahkan segalanya untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu. Terpujilah Engkau, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Saya Pendeta Hermon Sregar undur dari hadapan saudara. Ketemu lagi esok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.